lagi berarti jakanya tahu nama memberi tadi menyesal sare ada mau yang memberi, maka haram menerima itu. Apalagi menambah kurina imbah ada jaga tak dapat lawan orang nang misalnya nang berduit gak apa aku bakurina pakaian kayak wali bersama baju kopiah berbulang bersalindang bermacam-macam supaya dianggap orang soleh alim tadi. Penipuan haram apabila rezeki yang didapatnya itu diambil. Haram hukumnya. Ini kurang. Salah kira orang soleh, kira orang alim. Sekalinya bau jadi orang pimpinan juga maka ceramah hanyarnya tadi ceramah belikan ceramah 42 bau umat di orang pimpinan pakaian katakan warna itu bingung mendengar ceramah tadi guru lain nah itu kan tertipu ngarannya orang karena walaupun baik mah tapi soleh ada bahkan mengamalkan maka haram hukumnya mengambil menerima. Seperti ibu yang memberi seorang yang padahal yang menyangka bahwa ada orang diberinya itu orang alim. Seperti bahwa yang memberi seorang yang padahal yang menyangka bahwa ada orang yang diberinya itu adalah orang alim atau orang bangsa Sayyid Alawi pun Habib pikirannya hanya ada Habib. Padahal orang yang diberinya itu bukan orang yang alim dan bukan orang yang bangsa Sayyid Alawi, maksudnya bukan Habib, berpura-pura aja menipu orang, maka haram mengambil akan pemberian itu dengan tiada syarat. Walaupun orang mana hadiahin nama beri, tapi dengan sebab gayanya nama nipu tadi haram hukumnya menerima. Karena menuntut pada hadiah orang, diberi orang, tapi orang memberi hadiahnya itu gara-gara tertipu dikira orang alim atau dikira orang Habib Sayyid tadi. Ternyata ada yang dikira orang alim daripada kada alim, yang dikira orang Sayyid atau Habib dari sakalnya kada Sayyid. Nah, tertipu orang, maka haram nang diberi orang tuanya ambil. Mestinya napa nih aturannya? Ini apa nih jadi bahagian nih memberi apa? Kan bapak bimbing jurang misalnya urut bahagia kian pada kan Habib minta maaf kamu udah Habib lah itu aturannya nah beli kapan guru kan itu jawab lah oh ini banyak banget menyambut ngarang guru sedikit guru orang jangan nama kebesaran itu nah itu nama kan adalah lakap untuk penghormatan, lakap untuk kemuliaan, jangan dianggap agar main-main. Jangan. Minum guru aja, sama kau ada guru, yang mengajar kada, paham benar kada, paham kada ilmu, jangan mengaku. Ini menghidapkan minum guru aja. Karena bahasa aja ya. Nama aku ibaratnya. Baru datang di mana? Kucing yang nggak belajar seorang balik manusia. Wah ini jangan sedikit guru sampai sedikit guru. Nang ini akun juga. Kada boleh gelar nang kemuliaan itu kada boleh kalau kada sesuai diterimanya. Kada boleh. Minta maaf apa ada guru nak? Ada guru, itu pada jangan asal taguk saja jangan.
kepada, jangan ke Habib. Misalnya seorang ada Habib kepada, minta maaf kepada Habib. Silsilah aku ada jelas, tahu aku Belanda ada tuh kok kan tahu. Kalau bukan Habib kan orang ada, kalau suasananya ada jadi apa namanya, silsilahnya ada, seorang ada jangan. Maka bagi dua wujud hasilnya, nang kawan mengampuni Habib. Jadi kaget pada orang, Bib sini jurang, Bib sini jasanya kawannya juga sama dengan Habib tadi. Nah, kalau diberi orang misalnya, bagi dua ini hasilnya, cuma nipu haram hukumnya. Jadi jangan guru kah, syekh kah, apa, jangan kalau kada sesuai dengan keadaannya. Nah kalau misalnya orang belajar, ya ada mengerti, walaupun kada sempat kada semua ilmu yang dikuasainya, tetapi ada yang bujur-bujur paham. Nah lalu orang belajar ada, ya guru ngarannya itu bujur guru. Jadi jangan sembarangan menerima lakap yang itu tadi. Kemuliaan dianggap orang mulia tadi. Kurang hukumnya. Jangankan orang Salangka itu bawa minyak putihnya aja kan lagi belum adat kan. Kalau adat itu lain, ini adat sudah kebiasaan umum sudah oleh Bapak. Kalau bahari, zaman bahari, pabilanya kada bakopiah haji, pabila kada haji kada bakopiah putih. Berarti ngarannya adatnya orang haji memakai kopiah putih. Nah orang nang kada apa? Nang kada haji haram hukumnya memakai, karena itu adat sudah. Setiap adat itu jadi hukum. Kalau ini kan umum aja sudah. Haji gak ada kan, jadi kepakaian umum sudah. Ada apa lagi? Karena tahu haji orang lambang itu sudah. Orang kan lambang itu seorang pakai berarti manipu orang jadinya. Jadi ada di mata murah ujian sekolah, lalu membaca kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jago kalau saya Abu Wahab dari tiga Habib tadi sini. Tiga ma'araf lah. Ada bang apa itu bacaan itu? Itu kan orang memang dasar kada kawa kan, kok itu kagak kerjaannya asegap ya rasa apa latarnya karena lidahnya dasar kada kawa lalu dibaca itu terus saya sih tidak menipu orang. Teliti orang teliti bujur nanggaran nang tutungan nang atau gaya menuruti kurang nang hebat. Nah, aku dia minta pada bapak, aku menuruti orang itu lain. Mun misalnya adat sudah ya misalnya tadi apa guru tadi bilangnya guru dianggap orang tadi majar dan mulia. Mun kada jangan diakui, minta maaf aku salah kan dia salah nih mengiampun nih. Adapun yang ketika itu bahwa adalah kasar pada orang yang memberi itu supaya masyhur. Dan adalah orang yang diberinya seorang padahal yang menyangka bahwa adalah orang yang diberinya itu orang yang alim atau bangsa Sayyid Alwi. Ada orang yang diberinya itu bukan daripada orang alim dan bukan orang yang bangsa Sayyid Alawi, bukan Habib kada, guru kada, dikira orang tadi guru atau Habib. Kalau diberi orang, sekalinya kada, kurang nang memberi ini tahu akhirnya lalu maju orang menyasar aku kira ada dasar Habib itu tadi, mungkin ada satuan guru. Jadi bukan ya, sekalinya kada, maka mengambil, maka haram ia mengambil pemberian itu, maka haramlah orang nang tadi nang menerima ambil karena ada sesuai dengan nilai orang.
dengan tiada syarat. Adapun yang ketiga itu bahwa adapun yang ketiga itu bahwa adalah kasat orang yang memberi itu supaya masyhur pada orang yang banyak bahwa ia murah atau ia kaya, yaitu riya dan sum'ah, maka sungguhnya jangan mengambil akan pemberiannya itu. Nah, orang nang memberi orang nang bahagia tujuannya membagi ini, memberi ini supaya dikenal orang baik, supaya dikenal orang apa? Anu pemurah. Lalu dinampakkannya atau minta umum makan, nang bagusnya jangan diambil di sini pemberiannya itu. Sugiannya itu sebaiknya jangan mengambil. Misalnya ada orang berkenal lain, misalnya menjadi fitnah itu lain pelang. Nah, orang misalnya, ini aku nilah bahagia, ini harus misalnya rezeki nih, program pengumpulan. Nah, pengumpulan, jadi tolonglah sampai tekan kisahkan karena bahwa ini memang unjuk harta ini sarahatan. Karena tidak aku dipitnah orang, dikira orang kan unjuk, itu ada masalah dalamnya. Jadi karena untuk membesarkan diri supaya dikenal orang pemurah, supaya dikenal orang baik, supaya dianggap orang bagus, lalu dinampakkan kebaikannya tadi, dilihatkan pemberiannya, atau diumumkan pula, maka itu nang baiknya jangan diambil, jangan diterima pemberian itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yaruddu ma yu'ta wa yaqulu law 'alimtu annahum la yadhkuruna dhalika ibtikharan bihi la akhadtu. Artinya adalah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menolak akan harta yang diberi orangnya akan dia, dan berkata, iya, jikalau aku ketahui bahwasanya mereka tidak berkehendak, disebut orang akan yang demikian itu karena berkehendak kepada kemegahan dengan dia, nescaya aku ambil akan dia. Jadi artinya ada menerima. Ini orang yang bahagia memberi, tapi agar menjadi supaya apa? Supaya dikenal orang baik, dikenal orang pemurah, dikenal orang istimewa, lalu dikisahkan kemana-mana atau dilihatkan memberi, maka itu nang bagus di sini jangan diterima. Ini ya, aku nya memberi guru anu sama minggu sano. Aku memberi guru si anu setiap minggu tuh sano memberi, dikisahkan. Agen apa berkisah? Kalau kamu jadi dikira orang aku dibaktir, dikira orang aku dipitih, padahal aku memberi sini tuh sebulan sano, bulikakan. Karena itu tujuannya untuk sum'ah, untuk kemegahan, supaya hebat dianggap orang itu tadi, yang diterima lagi. Atau dinampakkan, digambar misalnya memberi mau unjuk, kayaknya lagi pas aku mau unjuk amplopnya tuh gambarkan, atau misalnya apa, kamerakan, ada kena nama gambarkan mengamirakan, nah lalu diulangnya video, hidup selalu berbagi, ya. Supaya orang tahu, itu belikan, jangan. Yang bagusnya sini dibulikakan, karena itu menyebabkan jadi penyakit bagi orang. Jangannya kada diterima, kada jadi kada kau sombongnya, lalu kada jadi jahat, karena diterima lalunya sombong, lalunya merasa hebat, lalunya riya, lalu sum'ah, jadi dosa gara-gara diterima. Nah bagusnya jadi diterima, jadi kada jadi dosanya. Dan perkara yang ketiga pula, sugianya bagi orang yang didatangkan akan dia pemberian itu,
bahwa ia menilik akan kehendak dirinya pada ketika itu berkehendak mengambil akan pemberian itu, adakah ia sangat berkehendak kepada harta itu atau ia terkaya daripadanya. Maka jikalau ada yang sangat berkehendak kepada harta itu karena belanja dirinya atau ahlinya, maka sejahtera harta itu daripada haram dan subhat, maka terlebih afdal baginya mengambil pemberian itu. Nah, kalau ada orang memberi hadiah, itu kita pikirkan dulu bujur-bujur, aku ini perlu gak ada dengan harta ini? Artinya perlu untuk hidup nih, perlu untuk makan minum ada. Untuk makan minum cukup saja sudah dan ilanja keluarga cukup, maka jangan langsung diterima, minta maaf, aku cukup saja nak ada so. Itu mestinya. Jangan baru diterima. Kalau misalnya dasar, oh pas benar alhamdulillah nah rezeki Tuhan memberi meliwat si Ano memberi aku, pas benar aku apalagi mah ada di puasa ini agan bertukar, jadi aku kalau ada berusaha nukar beras, nukar minyak selengkapnya, jadi kau usah aku ambil jangan cuma perlu terus saja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mu'ti min sa'atin bi'a'dama ajran min al-akhidhi idza kana muhtajan." Mal mu'ti min sa'atin bi'a'dama ajran min al-akhidhi idza kana muhtajan. Artinya tiada orang yang memberi daripada keluasannya itu terlebih besar pahalanya daripada orang yang mengambil akan pemberian itu apabila ada orang itu mengambil itu sangat berkehendak akan dia. Tiada orang yang memberi daripada keluasannya itu terlebih besar pahalanya daripada orang yang mengambil akan pemberian itu apabila ada seorang mengambil itu sangat berkehendak dengan dia. Artinya kadang-kadang yang paling ganal pahala bersedekah itu kecuali kepada orang yang sangat memerlukan itu harta tadi. Pas benar misalnya dasar keadaan kayak apa bingung sudah berpikir nih, bingungnya sudah berpikir kayak apa bulan puasa ini hendak benar pang beribadat aja sosial tak semalam semua yang tarawih sebulanan, tahajud sebulanan pulang, kemudian siangnya pulang membaca Quran juga mutalaah atau mengajar atau belajar aja kayak itu aja kalian. Cuma barang-barang yang diperlukan untuk hidup kan ada lagi, jadi harus berusaha tak? Sekalinya ada orang yang baik, nah jurang bahagia. Berapa ikam kira-kira perlunya anak bahagia kalau ikam? Berapa perlunya supaya beribadat aja ikam sebulanan? Jangan mengurusi usaha macam-macam. Ini orang berduit nang baik. Orang berduit nang baik supaya manfaat hartanya. Ya kira-kira ini insya Allah 3 juta cukup aja Pak. Nah diberi 5 juta kalau harga malam kapan warna lain lagi. Nah alhamdulillah pas ini sudah ada kabarnya beribadat lagi. Nah jadi nama berduit itu tampul bulan Ramadan baik cari jalannya supaya untuk memperhatikan orang. Kenapa? Nilai ibadahnya besar di Ramadan. Apalagi kau menjamin sebulanan kayak itu nah, dijamin sebulanan, disuruh orangnya ibadat saja sebulanan tadi, tapi memang orangnya apa ibadat sudah. Nah disuruh spesial beribadat diberi duit. Nah untuk keperluan ikam buka, sahur dan keperluan lainnya, nah bahagia supaya ikam spesial beribadat aja lagi. Oh terima kasih benar jadinya. Sakal dasar jujur kalinya bulan Ramadan dasar kada apa-apa kaliannya daripada ibadat saja, sembahyangan, bayang berjamaah, bayang sunat, rajin-rajin, bayang duhainya, baca Quran yang banyak, malamnya tarawih, kemudian pulang tahajud pulang, karena kada ada kegiatan yang beribadat-beribadatnya. Nah, sabulanan kayak itu mau masuk hibatnya orang menjamin tadi memberi karena pahalanya ini dapat semua. Nah, mestinya maka pahala Ramadan kan jauh dilipat gandakan daripada nakada Ramadan.
berapa kali lipat nang wajibnya, nang sunatnya, dibesarkan samuaan pahalanya. Maka siapa yang membantu dapat nang kaya dibantu itu. Siapa yang membantu lalu orang nama ibadah tadi, maka dapat pahalanya nang kaya inya, nang kaya dibantunya apa ibadah tadi. Mana pahala puasa yang sempurna dapat karena membukakan orang duitnya. Ini orang buka tuh duitnya, orang buka tuh dari duitnya. Kemudian pulang ibadah yang lain pulang dapat juga pulang. Jadi banyak. Karena Ramadan ini bulan ibadah. Dan lagi sabar aturannya mengambil hartanya dulu begitu sini. Kecuali sekadar perlu berapa yang didapatnya tadi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu syai'un min hadzal mali min ghairi mas'alatin wala istishrafi fa inna ma rizqun saqahu Allah ilaihi wa bil ardin akhar fala yarudduhu." Artinya barang siapa datang akan dia sesuatu daripada harta ini dengan tiada meminta akan dia dan tiada melihat ia akan dia, maka hanya saja adalah itu rezeki yang didatangkan akan Allah Ta'ala kepadanya. Dan pada satu lafaz hadis yang lain, maka jangan ditolak akan dia. Rezekinya ada. Kada tahu datang di mana-mana tak ada. Itu jangan ditolak. Itu memang ada di pemberian Allah. Dan tahu siapa ini orangnya nggak tahu. Tak ada kekirim orang misalnya. Siapa orang kada tahu. Pokoknya ada pian orang. Ada orang mengirimin misalnya. Ada orang mengirim. Nah jurang dari siapa nggak tahu aja dari siapa kan ini itu cuma ditolak ke sini itu dari Tuhan dari Allah Taala bujur itu mengirimi meliwat orang itu tadi. Dan kata Imam Al-Ghazali Ta'ala daripada setengah ulama yuqabu birat apa ya jadi dari Allah Taala bujur berarti karena inilah Ta'ala Allah bujur-bujurnya karena Allah Taala. Kenapa? Jangankan diketahui yang lain, jangankan ibaratnya diketahui yang lain, inya tak memadakan yang lain, inya aja dia kada mau untuk menampak supaya tadi menjaga dirinya. Ya kayaknya mau dianggap di palatar orang aja, kalau orang dapat ambil, berarti orang barang siapa ketiga, Jadi mana dipadahkan misalnya dikirim makan aja, padahal nah ini kiriman ada orang berkirim. Ini mana aja kalau berrahasian menghadap berrahasian Pak, bahagia itu kita yang punya misalnya hendak memberi siapakah? Orang. Nah lalu ada orang lain. Nah tunjukkan lawan si Ano padahal kiriman orang. Maksudnya kirimannya cuma orang tuh ya orang lain. Gimana menutupi dirinya itu paling bagus secara bahagia itu. Cuma kan nang raja tuh kebanyakan aja berkirim lawan si Ano padahal dari aku padahal kan berian kok padahal nang bagus lagi itu nang kiriman si Ano apa bahagia untuk lawan si Ano ada orang berkirim nah ini unjukan ada nang bahagia ada nang bahagia unjukan lawan si Ano dari siapa pokoknya padahal ada nang bahagia menutupi diri daripada kebaikan tadi, menutupi kebaikan tadi. Tadi menampakkan supaya bujur-bujur nak tahu Allah aja tak maksudnya. Itu paling bagus rezekinya. Dan kata Imam Al-Ghazali Ta'ala ini kata dari salah ulama yukhafur radda ya apa? Yukhafu birridda ma'al hajati. Yuqabu birraddi ma'al hajati uqubatun min ibtila'in.
Bitama'in aw dukhulin fi subhatin aw ghairihi. Artinya ditakuti dalam menolakkan serta orang yang berhajat akan harta itu jadi disiksa baginya daripada diberi bala akan ia dengan tamak akan harta atau masuk ia mengambil harta syubhat atau lainnya. Ditakuti di dalam menolakkan serta ditakuti dalam menolakkan serta orang yang berhajat akan hajat itu jadi siksa baginya daripada diberi bala akan dia dengan tamak akan harta atau masuk ia mengambil harta syubhat dan lainnya. Nah, kalau orang yang kada berhajat, kada perlu benar tetap masih mengambil, itu dikhawatirkan karena diberi Tuhan bala. Apa balanya? Yaitu sifat tamak. Ya, nah, rasa kada cukup terus apa yang ada. Ada kita bala itu kebakaran, kebanjiran, tanah longsor. Misalnya, ya kada berduit, garing, itu dianggap bala. Padahal bala yang paling besar itu adalah kemaksiatan, Pak. Apalagi kemaksiatannya hati. Itu musibah besar. Malam tadi misalnya kada tadawi sembahyang isya sampai subuh, nah musibah itu. Musibah gana. Menang urusan neraka itu tadi, kada ada hubungannya lawan neraka. Diturunkan Tuhan bala, kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, misalnya balanya nih, kehilangan, kecelakaan, macam-macam. Itu kada ada hubungan lawan sebab masuk neraka, bahkan bisa menyebabkan akan masuk surga. Aturannya jahat, orangnya jahat, aturannya masuk neraka gara-gara diuji nang kaitan tadi, lalu ini dijadikan Tuhan bersih gara-gara diuji tadi, lalu masuk surga bisa. Bala nang berbahaya lagi itu adalah kemaksiatan. Nah, tapi kadang-kadang orang kada paham, lalu kada terpikir, dikira itu ada apa, padahal itu bala nang gana. Bilhak orang itu bala negara, ada tasumbahyang, ada menuntut ilmu, itu bala negara. Menuntut ilmu, kemudian lagi apa? Kada mau menuntut ilmu, perasaan kada terbuka hati hendak menuntut ilmu. Kemudian yang kondisi harta tuh bakhil, kada mau dibagi-bagi hartanya. Kemudian lagi apa ngarannya lawan orang lah benci aja. Kemudian lagi pokoknya apa aja yang kebaikan tuh tak tahu itu bala yang paling besar karena itu akan mengakibatkan masuk neraka kada selamatnya sampai ke akhirat. Pikir kalau bala yang terakhir ini bahkan ini akan ada keuntungan. Bala yang menyebabkan bisa jadi keberuntungan. Kalau bala yang urusan tadi yang dosa maksiat ini yang berbahaya karena ini yang menyebabkan masuk neraka atau kada baik. Nah itu kadang-kadang kada terperhatikan. Jadi apabila kita jadilah penyebab tamak itu apa? Arti tamak itu kan kada merasa puas lah. Tamak artinya rasa kurang aja. Nah jadi kalau kita hendak merasakan puas dapat rezeki dari Allah, hendak merasakan rasa cukup dapat rezeki dari Allah. Nah ini lalu ngarannya kaya hati. Orang itu kadang membiasakan untuk menumpuk-numpuk harta. Nang diambilnya sekadar keperluan hidupnya sekeluargaan. Lebih daripada itu dibagi-bagi. Nah di situ nang dapat kena kepuasan hati, dapat rezeki. Di situ nang mendapatkan kekayaan hati. Kalau kita dapat rezeki kita tumpuk, kita kumpulkan, kita simpani, wah itu kan ada merasa cukup. Ada merasa cukup. Merasa kurang terus.
Orang yang jadi pejabat tak, nah korupsinya miliaran, ratusan juta miliaran, tapi ada, pak gaji yang sedikit. Pejabat-pejabat tinggi itu ada dalam gaji sedikit-sedikit, tapi karena kebiasaannya itu kadang mau, ya tadi kadang mau ambil harta yang sekadar cukup aja, hendak membanyangi, hendak menumpuk-numpuk, lalu rasa kada puas. Gaji banyak karena untuk jadi bahan sombong dan agar menumpuk pada raja, lalu di situ kada ada merasa puas, lalu mau pulang. Apa jalannya supaya dapat pulang? Ada tahun haram lagi. Jadi kalau kalau kita tuh hendak merasa nyaman dapat rezeki, merasa puas, merasa tenang, ambil seperlunya, manfaatkan yang lebihnya. Itu jalannya. Dikumpulkannya ada mau menang orang tuh menampung misalnya 1 juta, mesti pikir hendak 2 juta pulang. 2 juta sampai 3 juta pulang, ada dapat menang misalnya menampung 1 juta. Hendak berikir dari mau, saya lebih banyak. Nah, padahal di sini namanya sangsara akadnya ke hati kita. Sebab sangsaranya nih adalah gara-gara banyak menumpuk tadi. Kenapa? Karena kan dunia itu dimurka Tuhan. Berarti semakin banyak kita menumpuk sesuatu yang dimurka Tuhan, semakin murka Tuhan lawan kita. Bila Tuhan makin murka, pasti makin kada nyaman kita. Saikong bini aja tuh maramot di rumah. Aduh sedih dikit lah. Saikong mintuha aja kan maramot di rumah, kita kada nyaman, apalagi sarumahan, bini seorang pulang 4 orang. Bilang asal di neraka, ya hidup baru masuk neraka juga lagi. Cuma bilang kayak di neraka aja, aku bilang ke rumah. Ada nyaman sama sekali perasaan. Napa jurang? Napa aja itu akan duanya maramot aja. Tapi bepan itu bermain, gitu ya. Anak pulang, tidak ada nonton tahunya pulang, ditagur karena masihnya, ada nama haragainya lagi, bini kayak itu juga. Karena sarik, karena kada ketunjuk. Nah, manusia aja tak sarik, lawan kita ini kada nyaman, apalagi Allah Taala, apalagi Allah yang maha hebat, maha mulia, sarik lawan kita makin kada nyaman pada saat kita. Nah, dunia tadi adalah sesuatu yang dilaknat, nang kada dikatujui. Kita kumpulkan beriman, berarti makin banyak dikontrolkan, makin sarik Tuhan. Karena apa? Karena sesuatu yang kada dikatujuinya. Ya Tuhan, kalau hati kada mau tenang, karena Tuhan kada katuju. Nah, jadi apabila kita terbiasa mengumpulkan yang memang kada diperlukan, apakah duit kah, benda apakah, baju kah, apakah apabila sudah labihan dari keperluan, itu menyebabkan kada nyaman atau kada tenang. Syahdan apabila ada harta yang didatangkan akan itu lebih daripada hajat, maka itu tidak sunyi dari bagi orang yang didatangkan itu yang lebih sekadar hajat itu ada kalanya ia daripada orang yang masgul dengan dirinya di dalam berbuat ibadah dan mujahadah akan nafsunya, dan tiada ia hirau kepada orang yang lain daripadanya, dan tiada menanggung pekerjaan memberiakan orang yang fakir, dan tidak ia membelanjakan orang yang fakir itu, dan tiada ia masgul dengan bercampur-campur, dan ada kalanya menghirau. Sada apabila ada harta yang didatangkan akan itu lebih daripada hajatnya, maka itu tidak sunyi bagi orang yang didatangkan yang lebih daripada sekadar hajat itu. Ada kalanya ada ia daripada orang yang masgul dengan dirinya itu di dalam berbuat ibadah dan mujahadah akan nafsunya, dan ia hirau dan tiada hirau kepada orang yang lain daripadanya, dan tiada menanggung pekerjaan memberi akan orang yang fakir, dan tiada ia membelanjakan orang yang fakir itu, dan tiada ia masgul dengan bercampur-campur, dan ada kalanya ia menghiraukan orang yang lain daripadanya dan menanggung ia akan pekerjaan memberi makan orang yang fakir,
dan orang yang miskin, dan memberi belanja orang yang fakir itu, serta menaruh hatinya dan kasih sayang akan orang yang fakir itu. Maka jikalau ada ia daripada orang mazlum dengan berbuat ibadah dan mujahadah akan dirinya, dan tiada mengira akan orang yang lain daripada dirinya, maka sugianya jangan ia mengambil akan harta yang lebih daripada sekadar hajat itu, karena yang demikian itu semata-mata luba jual. Nah, misalnya adalah orang nih hidup sibuk beribadah saja, kadang mau urusi orang lain, kadang mau urusi, maksudnya kadang memperhatikan keadaan orang tak. Itu nang bagusnya presiden raja ke seperlunya aja untuk keperluan hidup aja, cukup sudah itu. Ini kan cara supaya jadi orang baik kayaknya. Bila hidup kok rame sudah asiknya dengan ibadah saja. Dengan ibadah, dengan memerangi hawa nafsu, mengarasi dirinya untuk beribadah, mengarasi dirinya pada maksiat, sibuk dengan ibadah dan kadang mengurusi orang. Nah itu bila mendapat rezeki, ambil seperlunya aja supaya tetap jadi baik. Karena semacam itu lupa kena, bahaya kena orangnya lupa kena apabila mengambil pada nang lebih daripada hidup, dan semata-mata akan hawa nafsunya di dalam memegang akan harta yang lebih daripada hajatnya, dan membanyakkan hisab di dalam akhirat. Karena sallallahu la haqqa li ibni adama illa fi salasin ta'ami yuqimul sulbahu wa taubin yuwari auratahu wa baitin yaskunuhu fama zada fa hisabun. Nah ini jadi lu tak paling pada penilaian dunia, penilaian akhirat penilaian orang ahli dunia nang hebat itu nang serba banyak, itu nang hebat. Tapi kalau penilaian agama nang serba banyak tuh ada baik. Ujar Nabi la haqqa li ibni adama illa bi thalasin ta'amin yuqimu sulbahu wa thawbin yuwari auratahu wa baitin yaskunuhu fama zada fa huwa hisabun. Artinya tiada hak bagi anak Adam itu, manusia itu, melainkan 3 perkara. Pertama, makanan yang mendirikan pinggangnya di dalam berbuat ibadah. Pertama, urusan makanan asal kanyang aja dah. Kalau sarang pilih benar makan, kalau sarang cari benar, pokoknya pambilanya makan dah, kuat sudah tenaga diberi Tuhan, dia sudah jangan memilih. Kayak baik sudah jangan pamilih mau makan nih, lapar dulu ya makan. Mun lapar benar jangan dipilih makan. Tapi menang dasar palot tuh anyang, nah itu cari lihat kadang-kadang. Jadi lapar, bujur lapar, bujur hajar makan. Itu apa aja nanti masak dia makannya. Dan kedua, kain yang menutupi akan auratnya. Jadi artinya kedua pulang makanan seadanya yang penting, makan tadi seadanya yang penting, hawa beribadat, kuat tenaga untuk beribadat. Nah kedua pulang pakaian jangan terlalu banyak, yang penting asal kalau berdilanjang tertutup aurat ya sudah. Jangan ibadah itu ada dan sini-sini salah berdua lah, cukup baik sudah. Dan yang ketiga, rumah yang ditempati bernaung dengan dia daripada karena panas, yang karena sejuk, maka lain daripada. Nah ketiga pula, rumah seadanya juga asal jangan kepanasan, jangan kehujanan aja. Maka lain daripada itu membanyakkan hisab. Nah lain lebih daripada itu adalah kena jadi hisab di akhirat. Ini orang nang ada mau urusi apa-apa, ini juga dasarnya cukup. Dan jikalau ada pula ya daripada orang yang menghiraukan orang yang lain. Nah, ada juga orang nih yang katuju mengurusi orang lain, membantu orang lain, memperhatikan orang lain, dan menanggung akan pekerjaan memberi makanan orang fakir seperti yang tersebut. Itu serta ia murah hati dan kasih sayang kepada orang yang fakir dan miskin, dan memberi makan ia beberapa jamaah daripada orang saleh, daripada berbuat ibadah dan menjadi tarekah ahlullah. Maka sungguhnya yang mengambil akan harta yang lebih daripada hajatnya itu, karena yang demikian tidak lebih daripada hajat yang ditanggung akan belanja itu. Nah kalau orangnya itu memang mengurusi manusia, mengurusi orang, membantu-bantu orang, beri makan orang, memperhatikan orang yang sakit-sakit, yang miskin untuk dibantunya,
Nah maka itu ada apa mencari rezeki yang banyak-banyak lebih dari keperluan hidup. Karena yang demikian itu tiada lebih daripada hajat yang ditanggung akan belanja itu, tapi sugianya dia menyegerakan membelanjakan harta yang demikian itu kepada mereka. Nah bagusnya dapat diberiakan diperhatikan dan berbuat kebajikan yang manfaat di dalam akhirat, dan jangan menaruh akan dia dan jangan memegang akan dia, dan jikalau alim sekalipun karena itu membawa pada fitnah yang membinasakan agama. Itu kan disini menyebabkan fitnah agama. Maksud fitnah agama itu yaitu menjerumuskan kita kepada keluar dari aturan agama. Nah jadi bagus banget sekalinya lah bersimpanan harta ini kan bagus banget, kecuali memang ada untuk kepentingan itu tadi. Kalau tak paling kalau pada dunia